Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Keluaran 18 ayat 21. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu ini kami belum bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran jemaat-Mu. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Keluaran 18 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Di samping itu, carilah dari seluruh bangsa ini orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Demikian firman Tuhan. Kita beri judul pemimpin yang melayani. Nats yang baru saja kita baca adalah nasihat Jethro kepada menantunya Musa. Jethro menasihati Musa supaya Musa memilih beberapa orang di antara bangsa itu yang cakap dan takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap, untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang, untuk mendampingi Musa memimpin bangsa itu di dalam perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dengan kepemimpinan yang seperti itu, masalah-masalah yang sederhana dan sedang akan dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin yang terbawah. Sehingga Musa sebagai pemimpin bangsa itu akan terkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik dan benar. Dengan kepemimpinan seperti itu, maka semua permasalahan bangsa itu akan dapat terlayani. Dengan demikian, maka kepemimpinan mereka itu dinyatakan atau disebutkan sebagai kepemimpinan yang melayani. Saudara-saudara, sejarah ilmu menunjukkan bahwa teori Jethro ini sangat relevan di dalam teori organisasi, manajemen, dan kepemimpinan yang berlaku hingga sekarang ini. Berlaku buat organisasi gereja, berlaku buat organisasi biasa, dan di dalam kemasyarakatan, dan itu tetap sangat berguna. Dan di musim pandemik seperti sekarang ini, firman Tuhan menyapa para pemimpin di gereja supaya menerapkan kepemimpinan yang melayani, baik dari pemimpin pusat, distrik, resort, dan huriat. Jadi oleh sebab itu, maka firman Tuhan menyapa para pemimpin gereja kita untuk melakukan kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani di sini harus memiliki 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama disebutkan adalah cakap dan takut akan Tuhan. Cakap artinya mengerti prinsip organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Kita dapat menyadari bahwa banyak masalah timbul
di lingkungan kita adalah karena kelemahan di dalam masalah kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Cakap artinya paham, tahu akan tugasnya, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cakap artinya tahu posisinya, apakah dia pemimpin untuk 1.000 orang, pemimpin untuk 100 orang, pemimpin untuk 50 orang. Apakah dia pemimpin di tingkat pusat, di distrik, di resort, atau di huria. Cakap artinya melakukan tugasnya sesuai dengan tugas panggilannya. Kriteria yang kedua disebutkan adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya artinya pemimpin yang melakukan tugasnya sesuai dengan janjinya. Kita tahu para pendeta, penetua pada waktu ditakbiskan selalu ada janji untuk dilaksanakan di dalam pelaksanaan tugasnya, janji di hadapan Tuhan, janji di hadapan jemaat. Maka pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan janjinya. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi anggota jemaatnya. Karakteristik yang ketiga disebutkan adalah benci pada pengejaran suap, atau secara umum dapat kita katakan jujur di dalam penanganan keuangan. Ciri kepemimpinan yang melayani inilah yang dituntut supaya dapat dilaksanakan di lingkungan gereja. Tentu bahwa kepemimpinan yang melayani tidak hanya dapat diterapkan di gereja, dapat juga diterapkan di lingkungan di luar gereja, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kita bekerja, dan di lingkungan berorganisasi di masyarakat. Jadi oleh sebab itu, baik bagi pemimpin di gereja maupun kepada anggota jemaat dituntut untuk menjadi pemimpin yang melayani. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini gereja kita sedang mempersiapkan atau sedang melakukan sinode-sinode, baik di tingkat resort maupun di tingkat distrik, dalam rangka mempersiapkan sinode Godang yang akan dilaksanakan nanti di sekitar akhir bulan Oktober. Sinode itu untuk menyusun program untuk 4 tahun dan untuk tahun-tahun berikutnya ke depan. Tetapi di samping itu, sinode juga memilih para pemimpin. Untuk sinode Godang nanti akan menentukan program HKBP secara keseluruhan untuk 4 tahun ke depan dan untuk tahun-tahun berikutnya. Di samping menentukan program, maka sinode Godang nanti akan memilih pemimpin di tingkat pusat, yaitu Eporus, Sekjen, 3 orang kadep, yaitu Kepala Departemen Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Kemudian akan memilih preses di 34 atau 35 distrik. Tentu nanti itu akan diikuti di tingkat resort dan huria-huria, memilih para pemimpin, baik untuk pendeta dan situa, demikian juga nanti dewan-dewan di masing-masing gereja. Oleh sebab itu, tugas kita sekarang, kita terpanggil untuk mendoakan supaya para peserta sinode yang akan nanti datang akan diberikan bimbingan Roh Kudus supaya memilih
para pemimpin yang melayani, yaitu pemimpin yang cakap, mengetahui tugasnya, dan takut akan Tuhan. Pemimpin yang dapat dipercaya dan dapat jujur di dalam pengelolaan uang. Jadi baiklah kita mendoakan itu, supaya dengan kepemimpinan yang seperti itu, maka kita memperoleh pemimpin-pemimpin yang melayani. Dengan pemimpin-pemimpin yang melayani dari pusat, distrik, resort, dan huria, maka kita berharap bahwa semua jemaat kita dapat terlayani dengan baik. Dengan pelayanan yang seperti itu, maka gereja kita dapat melakukan tugasnya, melakukan tugas panggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia, dapat kita laksanakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mendoakan supaya semua sinode, resort, distrik, dan sinode Godang yang akan dilaksanakan terlaksana dengan baik. Biarlah kami memperoleh pemimpin yang melayani, yang paham dan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan baik. Tolong kami juga sebagai jemaat dapat menjadi pemimpin yang melayani di dalam kehidupan kami sehari-hari, di keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Supaya melalui kepemimpinan kami, nama-Mu lah yang terpuji dan dimuliakan. Amin. Selamat malam. Shalom.